Iya. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi bahasanya Pak Minto itu langsung memperkenalkan atau menyampaikan tamu-tamu yang hadir, tapi untuk moderator talk show itu biasanya bahasanya menyapa. Boleh Bapak Ibu, saya akan menyapa dulu Bapak Ibu yang hadir dalam hal ini dari perwakilan termasuk juga Fasil, yaitu dari BPD3 Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, selamat sehat Bapak Dr. Wahyu Nugroho. Kemudian juga akan saya sapa dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Di sini sudah hadir Bapak Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum dan GTK, Bapak Weli Kurniawan, SPD MPD. Kemudian di sebelahnya saya sapa juga pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Bapak Tri Haryanto, SPD MPD. Salam sehat Bapak. Dan semuanya kalau saya sebutkan satu persatu mohon maaf. Jadi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, dari pengawas SMP, kemudian dari SD, dari TK maupun PAUD, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SMP, SMK, termasuk tadi juga pengawas dari SMK. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Kepala Sekolah juga dari SD, dari TK dan PAUD. Salam bahagia untuk semuanya. Dan tak lupa teman-teman Fasil mana? Tolong berdiri untuk kita. Teman-teman Fasil berdiri dong. Masa saya teman Fasilnya minta berdiri gak berdiri? Ayo berdiri. Loh, Mekiti. Iya, kurang semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya, gitu toh. Nah, mau ngapa lagi, mau menyanyi? Iya. Bapak Ibu sekalian dan yang sangat berbahagia, yaitu Bapak Ibu peserta pelatihan pembelajaran mendalam selama 3 bulan sudah dilakukan dengan in-service 1, kemudian OJT 1, 2, dan 3 dilanjutkan dengan in-service 2. Ya, dan hari ini adalah yang penuh makna ya, karena apa Bapak Ibu, hari ini bukan sekedar forum, tapi menjadi ajang berbagi inspirasi yang nyata dan menumbuhkan semangat dari guru-guru hebat yang selama 3 bulan, waktu yang cukup singkat namun syarat makna, telah menempuh perjalanan yang luar biasa, menggali makna pembelajaran mendalam, menghadirkan kelas yang hidup, bagaimana menghidupkan rasa ingin tahu siswa, dan bagaimana menjadikan mereka bukan hanya penerima ilmu, tapi pencipta pengetahuan untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan bersama kisah nyata, yaitu berupa praktik baik implementasi pembelajaran mendalam dari Bapak Ibu narasumber yang sudah kita tunjuk untuk berbagi praktik baiknya tentang pembelajaran mendalam, bukan sekedar teori tapi bisa menjadi budaya belajar di sekolah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berlama-lama, tadi cukup lama. Kita sambut saja dengan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Yang pertama, Ibu Lili Istiana SPD. Perwakilan dari TK, Ibu Sakarina Kristi SPD dari SD Tuban 1. Ibu Ari Nur Hidayah SPD SD dari SD Tuban 2. Ibu Novia Hardianti SPD dari SD Tuban 3.
Ibu Dwi Novitasari, SPD dari SMP Tuban 2. Dan ini yang paling cakep ya, Bapak Fajrin SPD dari SMP Tuban 1. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berlama-lama, tadi cukup lama. Kita sambut saja. Bapak Ibu hadirin, ini adalah wajah-wajah dari guru-guru hebat, guru-guru yang penuh inspirasi, guru-guru yang penuh inovasi, dan guru-guru yang penuh semangat untuk menemukan pembelajaran di kelasnya. Ya, kami persilakan untuk bisa menempati kursi yang sudah ditempatkan. Dari SD Tuban 1. Ibu Ari Nur Hidayah, SPD SD dari SD Tuban 2. Ibu Novia Hardianti SPD dari SD Bapak Ibu 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mudir. Nanti 2 jam ke depan akan memandu jalannya talkshow untuk berbagi praktek baik, implementasi pembelajaran mendalam yang nanti akan satu persatu akan disampaikan atau diceritakan oleh Bapak Ibu narasumber yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Memandu jalannya talkshow untuk berbagi praktek baik, implementasi pembelajaran mendalam. Baik Bapak Ibu, maaf ya, ini sambil duduk saya akan menyapa dulu. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat semua ya? Sehat. Ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk semua audiens, nanti kami memberikan kesempatan ya untuk saling berbagi, saling memberikan inspirasi untuk bisa bertanya kepada Bapak Ibu narasumber yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya, tentunya Bapak Ibu ini setelah bercerita tentang praktik baiknya, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari moderator. Oke, baik Bapak Ibu sudah siap ya? Oke. Ya, karena waktu kita 2 jam, tapi kita sudah molor ya, molor 1 jam tadi ya. Jadi waktu kita mungkin tinggal 1 jam kalau kita patuh terhadap rundownnya. Ya, siap ya? Oke. Ya, nanti sudah siap ya? Oke. Begini ya. Nanti silakan, ini saya akan bertanya dan Bapak Ibu nanti bisa menjawab, itu bisa diceritakan atau dijawab. Ya, nanti setiap pertanyaan kami berikan kesempatan untuk menjawab kurang lebih 5 menit, 5-6 menit. Ya, ada 3 pertanyaan yang sudah saya siapkan Bapak Ibu. Tolong itu waktu seefisien mungkin digunakan untuk menjawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya siap ya? Oke. Untuk menjawab kurang lebih 5 menit, 5-6 menit. Ya, ada 3 pertanyaan yang sudah saya siapkan Bapak Ibu. Tolong itu waktu seefisien mungkin digunakan untuk menjawab. Baik, iya. Pertanyaan pertama dan kedua langsung dijawab secara bersamaan. Waktunya diberikan 5-6 menit. Bapak Ibu sekalian, para audiens, nanti bisa membuat sebuah catatan, membuat notes ya. Nanti dari para narasumber ini, semua audiens bisa pilih kepada siapa Bapak Ibu bisa bertanya. Yang pertama ya, dipahami dan disimak pertanyaannya. Di luar sana semua sudah tahu, sering bahkan sudah mungkin sedang dilonceng tentang pendekatan pembelajaran mendalam ini. Tapi yang kami tanyakan di sini, apa sih sebenarnya arti pembelajaran mendalam itu? Kemudian apa yang membedakannya dengan pembelajaran biasa yang kita lakukan selama ini? Bisa dipahami? Ya, sekali lagi, apa sih sebenarnya arti pembelajaran mendalam itu? Kemudian apa yang membedakannya dengan pembelajaran biasa yang kita lakukan selama ini?
Saya lanjut pertanyaan yang kedua, nanti dijawab secara bersama. Sekalian para audien, kemudian bisa membuat sebuah catatan, membuat notes ya. Pada saat Bapak Ibu melakukan implementasi di kelas, tentunya tidak semulus apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Ya, tentunya ada kendala, ada hambatan, dan mungkin apa strategi yang digunakan untuk semua sudah tahu bisa menjawab tentang kendala-kendala yang sudah dilakukan selama pembelajaran di kelas. Itu gitu, entah itu berupa inovasi atau dan sebagainya. Tolong nanti dijelaskan dan disampaikan kepada semua audiens. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, silakan, kami persilakan dimulai dari Ibu Lili. Ya, dipersilakan. Terima kasih Pak Mumpir dan teman-teman semuanya. Izinkan saya menyampaikan, tapi sebelumnya saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan dulu, saya Lili Istiana dari TK Insan Kamil Tuban yang hari ini mewakili dari PAUD Tuban 1 yang ada di sana. Terima kasih Pak. Jadi ini ceritanya saya mewakili teman-teman yang ada di PAUD Tuban 1. Baiklah, dari pertanyaannya Pak Mudir tadi gitu ya, apa yang membedakan pembelajaran mendalam dengan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Yang pertama adalah mungkin mindset kita gitu ya, terkait dengan pembelajaran grow mindset ini. Ini yang mungkin membedakan Pak Mudir. Kalau dulu di awal kita diajak untuk bagaimana kita memahami konsep grow mindset ini gitu ya. Nah, itu adalah hal yang penting gitu ya. Kalau Pramodia Anatur itu mengatakan bahwa adil itu berawal dari pikiran gitu ya, dari mindset gitu ya. Karena itu yang harus terbangun dulu di kita para guru seperti itu. Nah, itu adalah grow mindset. Ini yang pertama yang bedakan dengan pembelajaran sebelumnya. Itu grow mindsetnya guru dibentuk, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran ini kalau mungkin dulu hanya sekedar kita, kalau saya menangkap adalah di pembelajaran mendalam ini lebih pada berkesadaran gitu. Kalau dulu mungkin menyenangkan itu sudah gitu ya di kurikulum merdeka gitu ya, meaningful itu sudah, tetapi bagaimana berkesadaran gitu ya. Nah, di sini kita pentingnya apalagi di TK Bapak di jenjang PAUD itu adalah fase awal, fase fondasi di mana anak-anak adalah fondasi awal mereka mengenal kehidupan, mengenal pendidikan dan sebagainya. Nah, pentingnya berkesadaran. Jadi di pembelajaran mendalam ini kita diminta untuk bagaimana pendidikan itu tidak menumbuhkan kebiasaan saja, tetapi menumbuhkan kesadaran. Anak melakukan sesuatu itu bukan hanya dari pengetahuan saja, tetapi berawal dari kesadarannya. Mungkin itu Bapak gitu. Nah, terkait dengan tantangan, ya pasti banyak tantangan. Yang pertama adalah menghadapi nanti tantangan ya, langsung aja ya. Tantangannya nanti Pak Mudir ya. Oke. Ini informasinya monggo. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Pak Mudir. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak, perkenalkan nama saya Satkarina Kristi dari Tuban 1, SD Tuban 1. Perbedaan dari kurikulum yang lama dengan yang baru, saya pribadi, saya sendiri mencari inti, mencari main course-nya, di mana letaknya. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan guru atau nyawa dari kurikulum tersebut, kita mampu menjalankannya dengan baik. Di kurikulum lama, saya mendapatkan di sana yaitu pembelajaran diferensiasi dengan beberapa macam aspek yang harus dijalankan. Oleh Bapak Menteri, ditambahi pula dengan pembelajaran mendalam. Tidak lebih dan tidak bukan, pasti ada alasan kenapa harus ada pembelajaran mendalam, pendekatan pembelajaran mendalam. Ternyata esensi atau root itu saya dapatkan pada diklat pelatihan PM yang diselenggarakan kurang lebih selama 3-4 bulan ini adalah memuliakan murid. Kalau kita tahu rootnya
itu mau kurikulumnya apapun, tapi pendekatannya pembelajaran mendalam, yaitu memuliakan murid, itu kita sudah mendapatkan intisari dari segala aspek yang ada di skema lingkaran yang ada di dada saya ataupun di belakang banner ini. Karena skema yang ada di sini tidak boleh tidak dilewatkan, semua harus dijalankan. Boleh Bu 8 DPL tidak dilakukan? Tidak boleh. Anak harus menguasai 8 DPL. Boleh Bu prinsipnya dijalankan hanya 1-2? Tidak boleh. Boleh Bu kerangkanya hanya 3 atau 2? Tidak boleh. Kalau boleh berarti skema yang ada di belakang ini kosong, tidak lengkap. Jadi sebisa mungkin kita sudah mengetahui ruhnya di mana, yaitu memuliakan murid. Yang di kurikulum Merdeka dulu adalah membimbing, membersamai, dilengkapi oleh Pak Menteri kita, yaitu memuliakan. Itulah tugas utama kita sekarang, dengan dibekali pendekatan pembelajaran mendalam yang ada di skema lingkaran kita ini, mewujudkan 8 DPL yang diliputi dari 3 pengalaman pembelajaran, 3 prinsip pembelajaran, 4 kerangka pembelajaran, sampai menuju ke 8 DPL tersebut, menuju ke pembelajaran mendalam, berujung pada tujuan utamanya yaitu memuliakan murid. Menurut saya seperti itu Bapak. Jadi perbedaannya pembelajaran mendalam menyempurnakan kurikulum yang kemarin dengan aspek di belakang saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dulu, dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu kehormatan bagi saya yang hanya seorang guru SD dalam satu kelas di SD Tuban 2. Terima kasih kepada fasil saya Tuban 2 karena sudah menunjuk saya sebagai narasumber, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu, kita semua belajar gitu. Jadi Pak Mudin, sedikit dari saya dari pembelajaran mendalam, satu yang menancap di saya yang pertama kali adalah pola berpikir berkembang atau grow mindset. Jadi grow mindset harus kita tanamkan ke siswa kita terlebih dahulu. Apalagi gurunya, guru wajib grow mindset, dan ini sangat-sangat luar biasa, termasuk di sekolah saya dan juga di Bugos. Pemikiran yang grow mindset ini sangat penting sekali, karena sekarang banyak sekali siswa atau guru yang merasa mereka tidak bisa apa-apa. Jadi yang saya tanamkan untuk pembelajaran mendalam yang pertama kali adalah grow mindset, pola berpikir bertumbuh. Kalau gurunya sudah grow mindset, muridnya sudah, insya Allah pembelajaran mendalam juga akan berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Mewujudkan 8 DPL yang diliputi dari 3 pengalaman pembelajaran, 3 prinsip pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke pembelajaran luar biasa sekali Bapak Ibu pada pagi ini. Sebelumnya mohon izin, saya Ibu Novia Hadiati dan pada kesempatan kali ini akan berbagi praktik baik apa yang telah saya lakukan. Tapi sebelumnya mohon izin, saya akan berpantun jalan-jalan ke Tuban Kota, tidak lupa mampir ke SMP 6. Selamat datang Bapak Ibu semua. Cakep. Selamat menikmati hasil karya pelatihan. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Tina. Yang saya hormati,
Baik, di sini saya akan berbagi praktik baik. Pasti itu pembelajaran mendalam. Setiap tahun rasanya ada saja hal baru. Seperti itu ya Bapak Ibu, termasuk di benak saya juga. Nah, pembelajaran mendalam pasti itu pembelajaran mendalam itu dari kata serapan deep learning, ya, deep learning dari bahasa Inggris. Kalau tadi Pak Mundir mengatakan dan juga rekan-rekan sudah berbagi pengalamannya, apa yang membedakan pembelajaran mendalam dengan pembelajaran yang terdahulu? Pengalaman saya melakukan pembelajaran terdahulu itu saya memberikan materi, berupaya sudah berorientasi pada murid. Intinya itu mengutamakan kontekstual, jadi pengalaman siswa. Namun pada pembelajaran mendalam ini, setelah saya mengikuti kegiatan pelatihan mulai dari IN1, OJT 1, 2, dan 3, dan juga IN2 yang berlangsung sampai sekarang ini, ilmu, pengetahuan, dan wawasan serta pengalaman saya alhamdulillah bertambah. Apa sih itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam itu pendekatan yang mengutamakan prinsip 3 joyful, meaningful, dan juga mindfulness, di mana itu diintegrasikan dengan praktik pembelajaran, lingkungan belajar, kemitraan dan pemanfaatan digital yang hasilnya nanti orientasinya itu adalah pada pengalaman siswa, bagaimana dia bisa dan juga merefleksi dari pembelajarannya sehingga terwujudlah dimensi profil lulusan. Itu sedikit pengalaman saya dan ilmu saya bertambah. Bagaimana saya menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran? Pertama, saya melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Apa yang masih berjalan, apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih kurang, itu saya refleksi. Kemudian saya formulasi, istilahnya formulasikan. Saya mencoba mengkombin kegiatan pembelajaran mendalam ini dengan mengakomodir keberagaman siswa. Saya tidak melupakan ada ilmu yang sangat juga menarik minat saya, itu adalah pembelajaran berdiferensiasi dan KSD. Pengalaman saya mengintegrasikan bagaimana pembelajaran mendalam di blender learning, istilahnya seperti itu, dengan diferensiasi dan juga KSD. Itu saya evaluasi, saya catat, kemudian saya formulasikan menjadi optimalisasi jemari. Apa sih jemari itu? Joyful, empatik, meaningful, kemudian aktif, reflektif, dan juga interaktif. Yang mana dari pendekatan berbasis optimalisasi jemari tersebut, saya tidak serta-merta langsung menciptakan, tapi saya menganalisis dulu apa yang menjadi kebutuhan murid saya, apa yang menjadi hal yang paling mendasar dibutuhkan oleh murid saya melalui asesmen diagnostik, baik itu asesmen kognitif maupun non kognitif, sehingga saya mencoba meramu atau merancangnya menjadi perencanaan pembelajaran mendalam yang saya integrasikan dari pembelajaran mendalam dan juga diselingi diferensiasi KSD. Itu sedikit dari saya. Bisa dilanjutkan, Bu Inovidu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf saya izin menjawab pertanyaan yang diberikan tadi. Menurut saya dari hasil apa yang saya pelajari selama ini ketika mengikuti in-service dan OJT, pembelajaran mendalam itu berawal dari kesadaran bahwa belajar itu tidak hanya proses menerima informasi baru, melainkan juga merubah cara berpikir dan berperilaku peserta didik kita. Kemudian pembelajaran mendalam itu juga mendorong peserta didik kita untuk berpikir secara kritis dan terintegrasi, sehingga mereka perlu mendapatkan pengalaman pembelajaran seperti memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, sehingga mereka itu tahu apa yang akan mereka pelajari dan mereka sadar perlunya mempelajari materi tersebut, seperti itu. Kemudian secara psikologis juga pembelajaran mendalam itu proses untuk merubah pola pikir dari yang awalnya banyak sekali peserta didik kita berpikiran
berpola pikir tetap, kemudian bagaimana caranya kita sebagai pendidik dapat mengubah pola pikir peserta didik kita agar menjadi pola pikir bertumbuh, yaitu memberikan pemahaman, memberikan pengertian, dan membimbing bahwa misalkan mereka memperoleh tantangan, jadikanlah itu sebagai peluang agar mereka mau berproses belajar bersama seperti itu. Selama ini saya beberapa kali telah mempraktikkan pembelajaran mendalam dalam kegiatan saya di kelas, dan strategi yang saya lakukan yaitu diawali dengan saya mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan peserta didik saya, apakah mereka sudah siap atau belum untuk menerima pembelajaran saya. Kemudian saya juga melakukan observasi untuk menentukan bagaimana gaya belajar peserta didik saya, sehingga nantinya ketika saya membuat perencanaan pembelajaran, saya dapat menyesuaikan gaya belajar mereka. Kemudian saya melakukan perencanaan pembelajaran dengan mengintegrasikan seperti tadi, memahami, mengaplikasi agar mereka juga merasakan praktik nyatanya dan menghidupkan konsep apa yang telah dipelajari dengan konteks kehidupan nyata sehari-hari. Setelah itu, mereka juga saya berikan kesempatan untuk merefleksi agar mereka menyadari apa yang telah saya pelajari ini sudah betul atau kurang. Nah, mereka juga dapat mendapatkan kesempatan untuk menilai diri mereka sendiri, menilai orang lain, bahkan juga menilai bagaimana Bapak Ibu memberikan kejelasannya. Seperti itu, sehingga mereka akan tumbuh menjadi peserta didik yang berpikir kritis dan mampu memberikan tanggapan atas apa yang telah mereka pikirkan dan mereka rasakan. Seperti itu, Bapak. Apa yang akan mereka pelajari dan mereka sadar perlunya mempelajari materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara psikologis juga pembelajaran Perkenalkan, saya Fajri, satu-satunya perwakilan pemateri yang paling cakep, nah yang lain cewek ya. Izinkan saya untuk menyapa rekan-rekan saya di Tuban 1 dulu. kemudian bagaimana cara SMP Tuban 1. Luar biasa, terima kasih. Baik, terkait dengan perbedaan pembelajaran mendalam dengan yang sudah dilakukan dahulu, secara garis besar semua sudah dibahas oleh rekan-rekan saya yang ada di samping saya ini, mulai dari prinsip BBM, kemudian growth mindset, memuliakan murid sampai di kontekstual. Itu sudah semua dikupas tuntas oleh rekan-rekan saya. Begini ya, kalau dapat sisa itu kan akhir-akhir gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas sedikit tentang inquiry kolaborasi, karena ini yang paling membuat saya tertarik ketika bicara tentang pembelajaran mendalam. Itu ada salah satu materi yang kami dapatkan, yaitu inquiry kolaborasi, di mana dalam inquiry kolaborasi ini kita di dasarnya sebenarnya kan karena murid-murid itu terlalu banyak tugas, setiap materi ada tugas sendiri-sendiri. Nah, di mana di situ kita bisa mengemas beberapa materi untuk dijadikan satu proyek, yang nantinya satu proyek itu bisa menilai dari beberapa tugas. Ini sangat luar biasa menurut saya, karena dari situ beban anak itu akan menjadi berkurang gitu ya. Yang semula harus mengerjakan per mapel, ini bisa digabung menjadi sebuah proyek yang nantinya dari beberapa mapel itu bisa saling berkolaborasi untuk membuat sebuah penilaian secara bersama. Nah, ini sedikit tentang pembelajaran mendalam, perbedaan antara yang dulu dengan yang sekarang. Saya tertarik di inquiry kolaborasi, Pak Putih. Secara keseluruhan sudah dibahas tadi. Kita lanjutkan saja biar tidak terlalu. Oh ya, strategi. Untuk strategi pembelajaran yang jelas, pertama kami melakukan observasi, dan ini sudah kami diskusikan dengan teman-teman dulu. Bagaimana cara melihat anak itu, mulai dari gaya belajarnya, kemudian strategi apa nanti untuk melayani anak. Ini kan saling keterkaitan semua. Bagaimana kita bisa memuliakan anak? Memuliakan itu dalam tanda kutip kan memberikan pelayanan terbaik untuk anak. Bukan kita menjunjung tinggi anak, tapi tetap ada suatu korelasi antara
membentuk karakter dengan apa yang harus kita berikan kepada gitu. Yang disampaikan Bu Novi SMP 2 tadi, SMP 2 ya, karena Novinya ada 2 di sini. Ini kan disampaikan juga bahwa di akhir harus ada refleksi. Refleksi itu bagaimana kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan ketika pembelajaran di dalam kelas. Demikian Pak Mudir, terima kasih sedikit dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Karena ini yang paling membuat saya tertarik. Iya, Bapak Ibu sekalian, jawaban yang luar biasa dari para narasumber kita. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maafin ya, karena semua soundnya itu menghadap ke sana. Jadi dari sini saya sendiri kurang begitu jelas ya, kurang begitu jelas apa yang disampaikan. Tapi saya tetap bisa mendapatkan sedikit rangkuman apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tentang apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam, bagaimana bedanya dengan pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini, dan strategi apa ya. Tadi sudah dijawab belum? Kita belum ya. Nanti bisa ditambahkan ya. Jadi strategi yang sudah disampaikan tadi ada 2 yang sudah menyampaikan. Ya, ini perlu saya rangkum kembali Bapak Ibu, nanti kita dengarkan bersama. Tentunya strateginya berbeda dari kolaborasi secara keseluruhan sudah dari TK, dari SD, dari SMP tentunya sudah berbeda-beda. Bukan berarti anak TK itu sudah bisa meletuskan balon, bisa menunjukkan balon itu sudah mendalam. Nah itu nanti bisa dijelaskan lagi mungkin di strategi untuk pembelajaran prakteknya di TK dan di SD. Monggo bisa dijelaskan kembali untuk Bu Lili. Oke, terima kasih Pak Mudir. Terkait dengan strategi ini disebutkan tantangan luar biasa. Jadi kalau tantangan berat kami sebenarnya di mindset guru, apalagi guru PAUD gitu ya, di mindset guru Bapak. Suatu korelasi antara jadi di mindset guru yang awalnya mungkin ini ya, mindsetnya mungkin ini adalah kurikulum baru bagi mereka, kurikulum baru, tapi setelah dengan kita dapat pembelajaran mendalam ini, mereka mulai mengetahui bahwa pembelajaran mendalam itu hanya sekedar pendekatan, bukan kurikulum baru. Nah, tantangannya adalah di mindset gitu ya. Jadi mindset itu belum tumbuh. Nah, dengan adanya kilometer mulai tumbuh seperti itu. Nah, strategi apa yang kami lakukan? Kami merangkum dalam namanya gerakan ini Pak, gerakan Together 5.0 gitu ya. Kami di TK, di PAUD itu kami namakan gerakan Together 5.0. Apa itu? Yang pertama adalah optimalisasi Kombel yang mungkin di Kombel gitu ya. Jadi sebagai Kombel itu bagian esensi tadi kita Pak Mudir. Jadi pembelajaran itu tidak bisa ini tanpa adanya RPP atau pembelajaran yang lengkap dan sebagainya yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua yang adalah optimalisasi selain Kombel, yang pertama Kombel, yang kedua adalah optimalisasi digital. Nah, digital kalau di kami kita sudah dapat bantuan IFP yang kita optimalkan. Terus yang kedua optimalisasi di kemitraan. Kalau dulu kita kemitraannya, bayangan kita kemitraan itu hanya pada seperti yang di dari SMP tentunya itu adalah anak TK itu sudah bisa meletuskan balon, bisa menunjukkan balon itu sudah mendalam. Nah itu nanti ya, bagaimana menggunakan optimalisasi di pendampingan. Jadi ini adalah tugasnya kepala sekolah, pendampingan. Strategi itu bagaimana pembelajaran mendalam ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip PM seperti itu. Jadi terangkum dalam 5 tadi Bapak. Mungkin itu strategi kami dari jenjang PAUD seperti itu. Terima kasih Bu Lili. Kalau untuk saya pribadi Pak,
strategi implementasi pembelajaran mendalam yang saya lakukan selama ini di kelas, kurang lebih dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Hal yang pertama saya lakukan adalah mengetahui kebutuhan peserta didik saya, karakter peserta didik saya dulu. Hal tersebut saya lakukan analisis di tahun ajaran, karena sekarang kan tidak boleh menggunakan asesmen diagnostik, karena kan asesmen diagnostik membutuhkan peran penting dari beberapa tenaga psikolog. Jadi saya lakukan analisis dulu terhadap anak saya secara numerasi dan literasi. Setelah itu saya bisa mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan peserta didik saya, serta karakter apa yang dimiliki peserta didik saya. Itu yang saya lakukan pertama kali dalam pengimplementasiannya. Kemudian tadi berpangkal pada memuliakan murid, apa toh yang dibutuhkan anak saya. Cara memuliakan murid, karena murid saya adalah peralihan dari TK ke SD yang fase A kelas 1 masih bergelut pada kegiatan motorik atau gerak. Jadi semua hal pembelajaran saya kaitkan dengan permainan. Gerak fisik aktif, semuanya berhubungan dengan permainan. Bermain sambil belajar, itu strategi saya. Karena penanaman konsep pun secara penjelasan materi bagi mereka tidak pernah dipedulikan. Jadi saya ajak untuk bermain. Jadi di kelas saya itu banyak APM yang berhubungan dengan permainan, tetapi berhubungan dengan pembelajaran. Mungkin bisa ditampilkan oleh bapak-bapak atau ibu yang ada di bawah yang memegang laptop. Di sana ada bukti fisik bahwa di sana saya menggunakan strategi bermain sambil belajar. Itu yang saya gunakan. Sekarang ke hambatan dan kendala. Hambatan milik saya, kendala dimiliki oleh murid saya. Hambatan tadi seperti disampaikan oleh Bapak Willy, yang utama adalah dimiliki oleh guru. Hambatan saya yang utama adalah kita sebagai guru harus fokus. Yang membuat kita tidak fokus apa? Pekerjaan tambahan. Saestu. Pekerjaan tambahan, permintaan yang dadakan itu membuat kita tidak fokus, Bapak. Meskipun kita sudah mempersiapkan di malam harinya, 2 hari sebelumnya, membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan di belakang ini, tetapi kalau ketika ada panggilan pekerjaan dadakan itu sudah bubar, tidak fokus. Itu hambatan saya. Kendalanya apa? Kendala dimiliki oleh murid saya. Di tahun ajaran ini 18 murid saya, 3 murid saya berkebutuhan khusus belum terdeteksi. Kenapa saya katakan belum terdeteksi? Karena kami belum meminta bantuan pihak psikolog untuk melakukan tes lebih lanjut. Apakah ini termasuk berkebutuhan khusus ADHD atau apapun? Itulah kendala dan hambatan. Kalau strategi saya, karena bertolak pada karakter tadi dan kebutuhannya dari TK ke SD, yaitu masih berhubungan dengan gerak dan bermain, saya menyediakan metode, media, alat peraga berupa permainan. Sudah saya siapkan di paparannya, dan pada buktinya bisa di-scroll dari slide keempat paling akhir. Terima kasih. Itu Bapak yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah pembelajaran mendalam di SD saya, di kelas saya berjalan dengan baik. Saya selalu lakukan refleksi dan asesmen agar mengetahui karakter dan kebutuhan murid. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Ibu juga belum ya tadi ya untuk bisa menyampaikan strategi yang implementasi pembelajaran ke dalam di kelasnya. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Untuk saya, kendala di pembelajaran yang pernah saya rasakan dari praktek baik yang sudah saya lakukan, yang pertama itu dari alat peraga. Contohnya saja kemarin yang sudah saya laksanakan adalah saya mengajar anak tentang rangka manusia. Jadi ya, untuk alat peraga berupa torso itu tidak ada.
adapun itu sudah rusak dan tidak terbentuk, jadi tidak berbentuk. Jadi untuk pembelajaran ini guru dituntut untuk kreatif dan inovatif. Jadi pertama yang saya lakukan adalah saya menggunakan video, jadi tentang gambar rangka manusia. Kemudian siswa saya beri lembar LKPD untuk mengisi dan menonton untuk mengisi sesuai dengan video yang saya tayangkan. Setelah itu, setelah saya melakukan penilaian, ternyata hanya dari 35 siswa saya yang bisa atau strategi saya ini kurang berhasil. Akhirnya di pertemuan berikutnya saya menggunakan permainan dengan membuat rangka manusia, dari model atau wayang rangka manusia. Jadi saya printkan gambar rangka manusia, kemudian siswa saya suruh menyusun dengan tulang-tulang persendiannya ini digabung atau digabungkan dengan menggunakan kertas, karton atau kardus bekas dan digabung dengan menggunakan benang bol. Jadi setelah itu ditancapkan dengan tusuk sate. Jadi anak-anak bermain dan juga harus menghafal. Dan ini saya lakukan per individu. Jadi setiap anak harus bisa membuat satu. Ini tidak berkelompok. Dan setelah jadi nanti anak-anak saya minta presentasi ke depan dan menunjukkan lokasi tulang ini di mana, tulang selangka mana, belikat mana, dan seterusnya ini. Dan untuk anak-anak yang tidak bisa atau dalam satu kelas pasti ada anak yang kurang dalam pembelajaran, kecerdasannya kurang, nanti bisa dibantu oleh teman yang lain. Jadi saling membantu, kolaborasi. Jadi saya minta bantuan siswa yang sudah mahir dan hafal untuk membantu temannya yang tidak bisa itu. Jadi dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa untuk pembelajaran dengan media digital tidak sepenuhnya bisa berhasil, tapi bisa kita kombinasikan dengan pengalaman langsung siswa di kelas atau di kehidupan nyata. Itu dari saya, terima kasih. Dan hafal untuk membantu temannya yang tidak bisa. Jadi dari sini, Terima kasih. Luar biasa sekali ya, Bu. Kalau pengalaman saya terkait kendala atau ketika saya melaksanakan pembelajaran mendalam, tentunya dalam setiap perencanaan pembelajaran pasti apa yang direncanakan itu hasilnya tidak mulus, pasti ada celah untuk kita cermati sehingga nantinya menjadi hasil terbaik. Pengalaman saya ketika saya menerapkan pembelajaran mendalam adalah saya melihat bahwa karakteristik siswa itu berbeda-beda. Kondisi siswa, gaya belajar, dan juga kebutuhannya berbeda-beda. Hal ini membuat pembelajaran itu ketika saya memberikan pembelajaran belum maksimal. Sehingga dari sini saya berupaya menyeragamkan, dalam artian di sini bagaimana membuat lingkungan di kelas saya ini menjadi kondusif dan bersih. Apa yang saya lakukan? Yang pertama tentunya setelah saya mengikuti pelatihan, saya melakukan diseminasi dan juga berkomunikasi dengan seluruh komponen yang ada di sekolah, baik rekan sekolah dan juga rekan-rekan sejawat. Di mana di situ kami berdiskusi terkait apa saja yang menjadi kelemahan atau kendala selama kegiatan pembelajaran. Dari hasil diskusi tersebut, kita temukan inquiry kolaborasi. Yang nantinya dari inquiry kolaborasi itu kita praktekkan tidak hanya di kelas saya, tapi saya juga berharap dan juga kepala sekolah itu bisa mempraktekkan di kelas-kelas lain, sehingga semua komponen kegiatan pembelajaran mendalam itu bisa berdampak menghasilkan dimensi profesi khususan yang bermutu, mewujudkan generasi emas. Nah, dari situ tentunya apa saja setelah melakukan lingkup komunikasi dengan warga yang ada di sekolah, kami mengimplementasikan dengan melakukan
refleksi, identifikasi terkait apa yang menjadi kelemahan yang ada di sekolah kami, kemudian kita telah bersama, kita diskusikan bersama, kemudian solusinya bagaimana. Nah, salah satunya dengan rumus 3 full itu ya, sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, bagaimana kita memberikan pelajaran joyful, meaningful, dan juga mindfulness, di mana yang pertama kita ajak itu kondisi siswa itu berpikir sadar bahwa dia itu belajar bukan sebagai paksaan, namun sebagai kebutuhan. Bagaimana kita mindfulness? Misalnya di sini yang pernah saya praktekkan itu saya menggunakan teknik stop. Teknik stop berhenti sejenak sebelum dia kegiatan belajar. Kita rangsang, kita stimulus anak didik kita untuk berpikir growth mindset, untuk memahami dan bisa mengaplikasi dan juga merefleksi bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan, bukan keterpaksaan. Dari situ kemudian saya menggali lagi bagaimana saya memunculkan kegiatan joyful. Misalnya kita dengan melakukan ice breaking, menyelingi dengan lagu-lagu yang sesuai dengan topik pelajaran yang kita akan ajarkan, kemudian dengan games-games seru diselingi pada saat pembelajaran, kemudian kita ajak anak secara praktek secara nyata dengan belajar di sekitar lingkungan. Nah, dari hal tersebut sedikit banyak memberikan perubahan sehingga anak-anak lebih bersemangat dalam berinteraksi pembelajaran dan juga lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Itu sedikit banyak cerita dari saya. Belajar di sekitar lingkungan. Nah, dari hal tersebut sedikit banyak memberikan perubahan sehingga anak-anak lebih bersemangat. Baik, Bapak sekalian, pre-close dulu dong untuk narasumber kita yang sudah menyampaikan pengalamannya tentang implementasi pembelajaran mendalam di sekolahnya masing-masing. Tentunya tadi sudah kita ambil kesimpulan. Jadi apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam dimulai dari TK, SD sampai SMP? Tentunya prinsipnya sama, kesimpulannya sama, yaitu dimulai dari mengidentifikasi dulu dari semua peserta didiknya. Dengan begitu nanti apa yang akan direncanakan itu bisa maksimal. Kemudian menumbuhkan pola pikir pada peserta didik untuk pola pikir yang grow mindset, yes, grow mindset. Kemudian juga menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Setelah itu menggali pengalaman belajarnya dari memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi di akhir pembelajarannya, sehingga betul-betul tidak hanya spill konsep yang didapatkan, tapi konsep secara utuh dari materi yang sudah disampaikan. Bapak sekalian, kemudian mengaplikasi dan merefleksi di akhir pembelajaran perlu difokuskan lagi ya. Saya akan berikan pantun supaya lebih fokus lagi Bapak Ibu sekalian. Dijawab ya. Halo, jawabannya cakep gitu ya. Pagi cerah burung bernyanyi, cakep. Suaranya merdu di dahan jati, cakep. Ayo semangat, jangan mengantuk lagi, cakep. Karena inspirasi masih akan kita nanti. Tepuk tangan untuk kita semua. Pagi cerah burung bernyanyi. Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya kita berinteraksi. Bapak Ibu sekalian, audien bisa berinteraksi ya. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan, tapi nanti ini kami berikan kesempatan kepada audien ya, karena memang suhu semakin memanas ya. Bukan pikiran yang memanas, tapi suasana yang panas kan, memang benar panas, apalagi di panggung kita. Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya kepada para narasumber yang hebat untuk bisa berbagi lagi. Silakan untuk termin yang pertama kami berikan kesempatan untuk 3 penanya. Monggo untuk 3 penanya, dan mungkin bisa dibantu, nanti ada mic ya yang perlu disiapkan. Ada mic Pak Mas Wahyu di bawah, ada mic. Silakan untuk yang pertama.
Silakan ini nanti bisa bertanya kepada narasumber yang mana, nanti bisa saling melengkapi. Monggo, dari mana dulu? Oh, dari Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum dan GDK Bapak Willy Kurniawan SPD, dipersilakan. Terima kasih. Pertanyaannya ini singkat ini sebenarnya, tapi saya ingin jawaban dari 6 yang ada di atas ini. Kalau tadi sudah dijelaskan lebar ya, terkait dengan pembelajaran mendalam. Pertanyaannya singkat, apa sebenarnya hubungannya pengalaman pembelajaran, pengalaman belajar ya, dengan prinsip pembelajaran? Tapi saya ingin jawaban dari monggo nanti bisa dijawab yang ada di atas ini. Pengalaman belajar dan prinsip pembelajaran. Oke, terima kasih. Ya, terkait dengan pembelajaran mendalam. Monggo Pak Kudir. Apa sebenarnya hubungannya pengalaman pembelajaran? Itunya. Belajar ya, dengan prinsip pembelajaran. Saya ulang Monggo. pertanyaannya, apa hubungannya antara prinsip pembelajaran? Monggo Pak Kudir. Aja kesan. Saya lagi. Apa hubungannya pengalaman belajar ya dan prinsip pembelajaran? Ya, sudah. Terima kasih dari Bapak Willy Kurniawan yang sudah menyampaikan dua pertanyaan. Ya, ini bisa dijawab ya, semuanya bisa saling menguatkan ya nanti ya. Apa hubungannya pengalaman belajar dengan prinsip pembelajaran mendalam yang selama ini sudah diterapkan di sekolah ini? Silakan yang mau menjawab dulu. Iya, kemudian. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa pengalaman? Apa hubungan pengalaman? Luar biasa sekali. Pengalaman dan prinsip belajar saling terkoneksi dan saling belajar. Pengalaman tidak akan diraih prinsip pembelajaran. Pada pembelajaran mendalam dengan 3 goal, joyful, meaningful, dan mindfulness, itu ketika tidak dilakukan dengan maksimal, maka siswa itu tidak akan mendapatkan pengalaman mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi secara bermakna. Tentu dalam hal ini, prinsip pembelajaran mulai dari joyful, mindful, dan juga meaningful harus dikuasai, harus terpatri, harus terpola pikir secara growth mindset oleh kita sebagai Bapak Ibu Guru, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran dampak dan memberikan anak didik kita mengalami pemahaman, pengaplikasian, dan juga refleksian secara bermakna. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan. Iya, luar biasa. Mungkin ada yang mau menguatkan untuk ini hubungannya. Ya, silakan Bu Kristi. Mungkin menambahi sedikit ya Bapak ya, karena skema data saya ini prinsipnya ada di urutan ke-3. Jadi kalau misalnya pengalaman belajarnya tadi memahami, mengaplikasikan, merefleksi, dinaungi oleh prinsipnya, akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didiknya. Itulah makanya kenapa kalau misalnya pengalaman belajarnya ini sudah bisa terpenuhi atau sudah bisa dibentengi dengan prinsipnya, insya Allah kegiatan belajar mengajarnya akan terfokus dan terarah. Seperti itu. Jadi sama dengan beliau, saling berkesinambungan dan saling berselaras bersama. Jadi kalau misalnya kalau prinsipnya tidak berjalan, pengalamannya pun akan tersendat-sendat. Makanya dari awal tadi saya mengatakan bahwa skema lingkaran itu tidak bisa diputuskan. Ada yang mengatakan bahwa kemarin ada suara yang mengatakan bahwa seperti DPL-nya harus tercover semua. Iya, harus tercover semua. Paling tidak kita mewujudkan murid yang mampu, akhirnya mampu menguasai 8 DPL. 8 DPL itu akan terwujud dari prinsipnya dan pengalaman yang dilakukan oleh murid Bapak.
Jadi kalau ada kekosongan sedikit dari skema lingkaran itu ya jomplang jatuhnya. Jadi selalu selaras dan berkesinambungan. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Itu bagaimana Bapak itu? Iya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan tadi? Ya, sedikit tentang iya, masih ada yang hubungan antara prinsip pengalaman belajar dan prinsip pembelajaran. Kalau menurut saya, karena ini kita kan prinsip PM itu kan ada BBM. BBM itu jika dijalankan dengan baik dan benar akan membuat sebuah pengalaman belajar yang luar biasa. Nah ini sebenarnya kembalinya ke anak dulu, karena dari 3 prinsip itu kita akan yang pertama berkesadaran. Tadi bisa dibahas juga. Ketika anak belajar dengan kesadarannya sendiri, maka akan membuat sebuah kegembiraan pada anak. Kegembiraan itu akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang bermakna. Dan di situ akan meninggalkan bekas menjadi sebuah pengalaman belajar yang luar biasa. Jadi dasarnya dari BBM itu yang paling utama adalah kembali ke anak sendiri. Nah ini adalah tugas kami sebagai Bapak Ibu guru di sini. Bagaimana memunculkan prinsip-prinsip itu dan bisa memberikan sebuah pengalaman belajar yang luar biasa. Begitu. Terima kasih. Iya, luar biasa. Ya, jawaban dari para narasumber. Tepuk tangan dong. Mana tepuk tangannya? Iya. Jadi itu Pak Willy, jadi kesimpulannya, jadi harus ada keselarasan antara pengalaman belajar dengan prinsip pembelajaran. Jadi diawali dari pembelajaran itu harus berkesadaran dulu. Bagaimana anak-anak itu sadar akan apa yang mau dipelajari, apa sih tujuannya, apa sih nanti manfaatnya, baru anak-anak itu sadar, kemudian bisa bermakna, kemudian akan mengembirakan. Kalau pembelajaran sudah mengembirakan, nanti pada pengalamannya, proses memahami, proses merefleksi, mengaplikasi dan merefleksi itu nanti ada momen wah atau momen tersendiri untuk anak-anak. Ya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin untuk penanya berikutnya. Ada keselarasan. Itu belajar dengan prinsip pembelajaran. Jadi tolong disebutkan, diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky dari SDN Coprek 1 UPT SD Negeri Coprek 1. Sangat menarik sekali deh Bapak, semua narasumber hebat sekali deh. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, terutama untuk teman-teman dari SD. Tadi seperti Bu Satkarina Kristi menyebutkan bahwa jadi ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini memang tugas kita tidak hanya di dalam kelas. Ada kalanya kita berada di luar kelas, sehingga fokus kita punya rencana, sangat terencana. Tapi kadang-kadang rencana itu tinggal rencana, Bapak. Seperti yang sudah disampaikan Bu Satkarina Kristi, mungkin nanti bisa dijawab bukan hanya Bu Satkarina, teman-teman yang lain mungkin. Ketika kita sudah punya rencana yang begitu terstruktur seperti yang jenengan sampaikan. Terus tiba-tiba kita seperti yang sudah disampaikan Bu Satkarina Kristi, mungkin nanti bisa kita ternyata tiba-tiba punya tugas luar. Bagaimana panjenengan menyikapinya? Bagaimana dengan rencana yang sudah kita buat? Pelaksanaannya bagaimana? Nah itu mungkin nanti kita teman-teman yang lain mungkin juga punya problem yang sama, ya. Jadi kita sudah merencanakan cara matang, tiba-tiba secara mendadak kita ada tugas luar, karena sebagian dari kita tidak bisa mungkiri bahwa kita jadi bendahara, mungkin sebagian dari kita ada yang jadi operator. Kita ternyata operator sekolah, masih banyak. Itu pertanyaan pertama. Mungkin nanti bisa sharing, berbagi. Yang kedua, ini ada kaitannya terkait dengan waktu kita yang terbatas untuk Bu Novia,
Ada tadi kita menerapkan 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu mindful, meaningful, joyful. Itu sudah mendalam sekali Bu Novia. Apalagi ditambahi jemari, ada empatik sama apa tadi Bu? Apa Bu? Inklusi nih, kalau tidak salah. Kita bisa membayangkan betapa mendalamnya lagi. Sementara kita 3 saja itu sudah mendalam. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan waktu kita, apakah jenengan bisa menerapkan secara maksimal setiap harinya? Apakah jemari yang jenengan cetuskan tadi jenengan terapkan dalam setiap hari selama seminggu itu, dalam setiap pembelajaran atau mata pelajaran, atau hanya tertentu? Karena kita tahu bahwa 2 jam pembelajaran saja itu sangat singkat, 70 menit itu ketika kita berada di kelas berhadapan dengan anak-anak itu tidak terasa. Nah, saya lihat itu begitu padatnya. Kita harus memunculkan beberapa dari prinsip yang jenengan cetuskan tadi, yaitu jemari. Matur mawon Bapak, pertanyaan dari saya. Matur nuwun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Langsung bisa dijawab Bu. Yes. Untuk menjawab pertanyaan pertama dari Bu Vivi dari SD Compreng 1, apa yang saya lakukan ketika ada pekerjaan mendadak yang mengharuskan saya meninggalkan murid saat itu? Di setiap kelas di UPT SD Negeri Sumurgung 2 selalu ada papan QR atau yang bisa kita scan Pak ya, papan QR untuk keseluruhan PP untuk 1 bulan, dan ada QR untuk yang hari itu. Jadi ketika tiba-tiba saya meninggalkan kelas, guru pengganti atau guru piket biasanya langsung men-scan yang QR untuk hari itu ada berapa mapel. Sebelumnya memang sudah menjadi habitually saya atau kebiasaan saya menyiapkan LKPD per mapel ini, karena sekarang kan tidak boleh mengadakan LKS ya Bapak ya. Jadi saya siapkan di depan meja saya per map. Kalau nanti kok saya tiba-tiba di jam kedua menghilang, ini map kedua. Untuk alat peraganya bagaimana Bu? Sudah saya setting di belakang kelas itu ada rak APM. Sudah saya setting 1 hari sebelumnya, karena saya termasuk guru yang suka memplanning sesuatu Pak. Ketika pembelajaran akan saya lakukan di hari Rabu, saya seninnya sudah menganalisis murid saya, sudah mencari, memberikan pertanyaan pematik untuk mempersiapkan pembelajarannya. Saya tidak bohong, itu sudah saya lakukan 3 tahun karena saya dulu jebolannya PSP, jadi ketika saya ingin mengajarkan bangun datar, saya hari Rabu, saya senang menanyakan ke anak-anak, kamu tahu bangun tidak? Dan mereka menjawab, bangun tidur ya Bu. Oh berarti tidak tahu. Jadi asesmen awal saya, apa yang harus merangsang stimulus anak untuk ke arah materi itu. Dan untuk kembali lagi ketika saya meninggalkan tugas tadi, ya kami sudah disiapkan oleh kepala sekolah menyiapkan VR yang bisa di-scan, itu hal yang pertama. Jadi tidak perlu mengeprint persiapan pembelajarannya, jadi bisa di HP-nya yang menunggui. Kemudian beliau bertanya, LKPD-nya di mana Bu Kristi? Di meja pada rak warna biru. Untuk hari itu warna biru Pak, yang belum dinilai warna hijau, yang sudah dinilai warna merah, saya berikan warna memang. Terus apakah harus saya menjelaskan Bu Kristi? Karena ini pertemuan pertama, mohon dijelaskan Bu. Kalau ini pertemuan memberikan LKPD saja dan penguatan, saya berpesan seperti itu karena bukan saya mensangsikan kemampuan guru yang menunggui Pak, tapi saya itu ada kebanggaan tersendiri ketika saya menjelaskan konsep untuk murid saya.
Itu yang keegoisan saya sebagai guru kelas, Pak. Mohon sewu. Bukan berarti guru yang menunggui tidak pintar, tidak. Saya suka menanamkan konsep untuk murid saya karena saya pikir mereka anak saya, mereka saya lahirkan gitu, jadi saya memberikan konsep itu pertama kali. Tapi kalau untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, monggo dipersani di R tersebut perencanaan pembelajarannya, begitu LKPD-nya saya tinggal, jadi saya tenang. Sampai jam 3 sampai jam 5 misalnya kalau pertemuan bos saya tenang. Ya, terima kasih. Seperti itu, Bu. Itu yang kami lakukan di UPT SD Sumurkung 2. Saya suka menanamkan konsep untuk murid saya karena saya pikir mereka anak saya, mereka. Baik, terima kasih. Izin menyambung dari pertanyaannya Bu Bibi tadi kepada saya. Langsung saya jawab. Ada 2 pertanyaan sekaligus menambah pertanyaan ya terkait memang Bapak Ibu ya. Saya juga mengalami dilema ITK. Ketika kita mengikuti pelatihan ini, di satu sisi ada jiwa kita itu bagaimana ya murid saya di kelas. Terus kalau saya tidak ikut pelatihan ini juga salah. Kalau saya meninggalkan juga salah. Saya juga mengalami dilema etika. Begini benar, begini benar. Jadi pilihan. Apa yang harus saya lakukan? Ketika saya menghadapi situasi sulit, kemudian saya mengidentifikasi, merumuskan dulu mana nih yang menjadi skala prioritas. Kebutuhan mana yang harus saya dahulukan. Itu saya lakukan terlebih dahulu. Misalnya, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai operator Bapak Ibu. Perlu diketahui juga bagaimana saya membagi tugas saya sebagai operator dan sebagai guru kelas. Itu tentu saya akan melis untuk bulan ini target saya harus saya selesaikan itu apa. Apakah tugas operator ataukah di kelas itu saya harus membuat soal ulangan atau membuat media pembelajaran atau mengikuti pelatihan, itu saya list dulu. Kemudian setelah saya menetapkan skala pilihan yang saya buat catatan, saya menentukan skala prioritas. Mana dulu yang harus sekarang selesaikan. Setelah itu saya memanajemen setiap kegiatan ini. Saya punya target. Jadi misalnya saya diberi tugas tambahan sebagai operator. Ketika deadline mengerjakan aplikasi Dapodik sebelum 31 Juli itu sudah harus sinkron, maka saya di sela-sela waktu setelah jam mengajar saya berupaya menyelesaikannya. Jadi yang pertama tips dari saya ketika saya menghadapi berbagai dinamika kegiatan yang tidak hanya tentunya mengajar namun juga ada kegiatan lain. Yang pertama adalah saya menentukan skala prioritas. Kemudian saya memanajemen waktu mana dulu yang harus saya dahulukan. Terus kemudian terkait pertanyaan kedua dari Bu Vivi, terima kasih sekali sudah menyimak tadi apa yang saya sampaikan. Terkait jemari itu saya ambil ketika saya melakukan identifikasi, melakukan refleksi apa yang masih kurang di kelas saya. Nah, apa yang masih kurang itu adalah aktivitas ketika anak itu berempati atau empati ya, kemudian aktif dan juga reflektif itu masih kurang, sehingga saya berupaya melakukan praktik baik dengan jemari dengan mengupayakan joyful, meaningful dan juga inklusif, di mana di sini ada keterkaitan combine atau blended learning antara pembelajaran mendalam dan juga pembelajaran berdiferensiasi yang juga ber-KSN. Apakah itu saya terapkan setiap hari? Begitu yang ditanyakan tadi. Saya selalu berupaya melakukan praktik baik setiap hari. Upaya saya. Namun biasanya memang suatu rencana itu tidak akan sempurna. Pasti ada celah, pasti ada sesuatu untuk kita kritisi. Maka untuk mengatasinya tersebut bagaimana? Saya sebagai guru harus selalu bersifat reflektif. Setiap apa yang saya berikan hari ini, saya akan menuliskan apa yang sudah berjalan baik dan apa yang sudah berjalan kurang baik. Dari situ, hal yang sudah baik akan selalu saya terapkan atau saya kembangkan. Kemudian, hal yang masih berjalan kurang baik atau masih kurang, itu akan saya mitigasi. Saya cari upaya untuk bagaimana memperbaiki. Salah satunya saya dengan berpola pikir growth mindset bahwa saya akan melakukan pembelajaran sepanjang semester. Itu sedikit banyak cerita dari saya. Terima kasih atas pertanyaan. Iya, luar biasa untuk kita semua. Bagaimana kembali ke sebenarnya? Oke. Jadi memang dilema untuk kita semua sebagai seorang guru. Di satu sisi kita harus memberikan pembelajaran pada siswa kita,
Di sisi yang lain kita juga punya tugas dari sekolah yang juga tidak boleh kita tinggalkan. Jadi memang tadi disampaikan kita harus punya prioritasnya. Kemudian juga kalau mau meninggalkan kelas, kita harus sudah menyiapkan tugas yang harus dikerjakan anak. Ya, sementara kita juga punya kewajiban untuk memberikan pembelajaran bermakna pada anak didik kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk para narasumber kita. Baik, Bapak Ibu hadirin, satu lagi pertanyaan. Monggo. Ada yang mau didiskusikan? Oh gitu. Ini Pak Tri atau sana dulu tadi? Bu Eti, mic-nya. Meninggalkan kelas, kita harus sudah menyiapkan tugas yang harus dikerjakan anak. Pak Tri terakhir apa? Duluan Pak Tri tadi. Kita juga punya kewajiban. Iya, dahuluan Pak Tri. Monggo. Makna pada Cek. Baik, saya berdiri karena sudah lama duduk. Para Gak boleh nyanyi loh ya. sumber yang dihadir, saya mendekat biar mendekat. Yang menarik bagi kami ini adalah saya ingin mendapatkan cerita secara langsung ketika Bapak dan Ibu ini praktek di kelas. Kapan anak-anak ketika proses pembelajaran ya, kapan anak-anak itu mengalami pengalaman belajar memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Jadi ini ceritanya mohon diceritakan ketika Bapak Ibu mengajar di kelas. Saya mengajar tema ini. Kemudian pada langkah ini anak memahami. Kapan anak mendapatkan pengalaman mengaplikasi dan merefleksi. Karena mungkin ini yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru yang lain. Kalau ceritanya secara teoritis bahwa prinsip pembelajaran ada 3 kebijakan bermakna dan kesadaran, kemudian mendapatkan pengalaman ini sudah kita dengar semua. Saya ingin dengar ceritanya di kelas, ketika Bapak Ibu mengajar, biar lebih mudah para ibu untuk bisa meniru seperti itu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri, pertanyaannya luar biasa. Jadi bisa saya ulangi, kapan anak-anak itu mendapatkan pengalaman belajar, memahami, kemudian mengaplikasi, kemudian merefleksi. Monggo, siapa dulu yang mau menjelaskan? Ceritanya di kelas ketika Bapak Ibu mengajar, biar lebih mudah para ibu untuk bisa meniru seperti itu. Mohon izin. Praktek di kelas, pada saat praktek di kelas. Mohon izin menjawab, saya sedikit berbagi cerita. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Tri, luar biasa sekali. Baik, pengalaman saya ketika saya mempraktekkan pembelajaran mendalam, bagaimana murid saya bisa memahami, mengaplikasi dan juga berefleksi. Itu saya lakukan ketika saya mengajarkan pelajaran IPAS. Di mana di pelajaran IPAS itu pada bab ekosistem itu ada materi komponen biotik dan abiotik. Di mana proses memahami itu saya mengajak anak belajar sesuai dengan kebutuhannya. Saya mengakomodir keragamannya dengan melakukan asesmen awal, asesmen diagnostik kognitif maupun kognitif, sehingga saya bisa mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan